Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit kembali mengulas tentang lanjutan teks kemarin, yaitu teks karya ilmiah. Nah, eh, sebelumnya ini udah terlihat di layar handphone kalian nggak? Ini, Udah, Sar, udah. udah oke. Nah, jadi penulisan karya ilmiah itu beberapa hal yang harus kita kaji. Pertama, konsep tulisan karya ilmiah. Karya kita selesaikan dulu. Oke, jadi dalam proses penulisan karya ilmiah, itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, konsep tulisan karya ilmiah. Jadi konsep tulisan karya ilmiah itu kok nggak jalan. Nah ini ya. Jadi dia ada beberapa hal yang mesti kita lihat. Tadi agak masalah nih PowerPoint. Konsep, ciri tulisan. Jadi konsep-konsepnya itu, karya ilmiah itu sebenarnya adalah berupa laporan hasil penelitian terhadap masalah yang kita temukan di lapangan. Jadi namanya karya ilmiah, berarti kita harus memakai konsep berpikir ilmiah. Jadi gunakanlah data-data yang valid dan reliable. Pertama, terus ciri-cirinya itu karya ilmiah itu dia bersifat logis, rasional, dan sistematis. Jadi tidak ada karya ilmiah itu yang tidak masuk ada di akal sehat. Kalau dia tidak rasional, tidak sistematis, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai tulisan ilmiah. Misalnya masalah jin, terus masalah hantu. Nah, itu tidak bisa dijadikan karya ilmiah. Kenapa? Karena masalah seperti jin, hantu itu mungkin benar adanya, tapi tidak bisa kita buktikan secara empiris. Empiris itu berarti bisa kita buktikan secara data yang terlihat oleh alat indera. Jadi kalau cuma kata-katanya aja, maka tidak bisa kita jadikan sebagai tulisan ilmiah. Sama seperti surga dan neraka, ya itu benar, tapi secara konsep pengetahuan tidak bisa dibuktikan gitu. Nah, terus jenis-jenis tulisan ilmiah. Ada beberapa nanti kita bisa lihat, ada seperti disertasi, terus laporan penelitian, modul, diklat, dan artikel. Nah, bahasa dalam tulisan ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang efektif, sementara proses menulis karya ilmiah harus dilandasi dengan proses penelitian. Oke? Jadi ini sebenarnya untuk guru sih, cuman saya ambil materinya agar bisa dipakai untuk kalian juga gitu. Nggak bisa ya, bentar ya, saya stop dulu.
Oke, ini ya. Karya ilmiah merupakan hasil kerja menulis yang membahas masalah tertentu ditinjau dari keilmuan ilmiah. Lalu, karya tulis ilmiah disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan dengan studi pustaka. Jadi, boleh dia hasil penelitian, boleh juga dia nanti hasil kompilasi dari berbagai materi. Misalnya seperti jurnal, terus buku penelitian, terus lembaga hasil riset, data sensus. Nah, itu boleh dijadikan karya ilmiah. Selanjutnya, berdasarkan jenjang pendidikan, jadi kalau misalnya tingkat kalian masih SMA, itu yang dipakai itu bentuknya makalah. Tapi kalau nanti dia sudah S1, dia skripsi. Skripsi itu dia sekadar membuktikan hasil penelitian dari beberapa variabel, biasanya 2 atau 3. Kalau tesis, dia untuk S2. S2 itu dia sudah menciptakan teori baru. Memperbaiki teori. Jadi misalnya kalau ada teori di buku-buku, misalnya seperti teori Darwin yang nggak pas, misalnya manusia dari monyet atau apa, nah itu mahasiswa S2 biasanya memperbaiki teorinya dengan bukti-bukti tertentu. Sementara kalau disertasi untuk S3, nah itu dia dipakai untuk membuat teori baru. Jadi kalau tadi skripsi cuma membuktikan, tesis memperbaiki, disertasi itu membuat teori baru. Maka kalau orang sudah S3, 1 tahun lagi dia sekolah, dia bisa sudah jadi profesor. Karena disertasi itu sudah menciptakan teori yang baru. Nah, selanjutnya, untuk menentukan topik dan merumuskan tema. Jadi menentukan topik dan merumuskan tema itu pada dasarnya harus disesuaikan dengan masalah yang ada di lapangan. Jadi lihat dulu, misalnya ada penurunan prestasi karena bermain game. Ada misalnya degradasi moral di kalangan remaja. Ada misalnya lagi pengaruh penggunaan perangkat elektronik terhadap kesehatan mata, gitu-gitu. Baru kita buat kerangka karangannya, carilah bahan-bahan atau data-data yang mendukung untuk mengembangkan kerangka karangan itu. Selanjutnya, hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah mengumpulkan bahan secara dasar sebuah penelitian. Bahan-bahan yang dimaksud adalah bahan pustaka yang menjadi landasan teori penelitian. Terusnya, bahan pustaka tersebut dapat diperoleh melalui media cetak maupun elektronik. Bahan pustaka dari media cetak seperti buku, majalah, surat kabar. Sementara itu, bahan pustaka itu dari media elektronik seperti internet, televisi, radio, gitu kan. Selanjutnya, syarat menentukan topik. Jadi kalau kita buat topik itu, pertama boleh dari pengalaman atau dari minat atau sesuatu yang kamu rasa menarik. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya adalah yang sesuai pengalaman. Karena pengalaman itu guru yang paling baik. Jadi ketika kamu meneliti sebuah karya ilmiah yang memang didasarkan pada pengalaman kamu terhadap suatu hal, nah itu bagus gitu. Karena apa? Karena kamu sendiri sudah merasakan bagaimana efeknya, terus bagaimana prosedur perjalanan penelitian itu, konsep-konsepnya gitu kan. Tapi kalau sesuai minat, ya memang bagus juga. Namun kamu memang harus lebih bekerja keras, karena yang sesuai dengan minat belum tentu pernah kamu alami. Misalnya kamu berminat meneliti tentang dunia kesehatan. Minat, tapi belum tentu kamu sanggup menjalaninya gitu. Makanya lebih bagus yang sesuai pengalaman. Karena apa yang sudah kita alami biasanya sanggup kita jalankan. Oke, selanjutnya topik yang dipilih itu berdasarkan data dan fakta yang objektif. Kembali lagi ya, bukan pendapat pribadi. Jadi saya tidak pernah menyarankan kalau kita buat karya ilmiah itu pakai data-data yang sifatnya pendapat orang. Jadi carilah data-data itu misalnya hasil penelitian, hasil sensus, hasil riset, atau data-data lain yang bisa dipertanggungjawabkan bentuk dan jumlahnya. Jangan sekadar penilaian, gitu ya.
Lalu yang berikutnya, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan dan memiliki bahan kepustakaan. Sumbernya dari mana? Kalau bisa carilah topik atau bahan yang memang berasal dari instansi resmi. Lalu, saya foto absen dulu. Topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan dan memiliki bahan kepustakaan. Jadi kalau misalnya, ya boleh aja sih misalnya meneliti apa gitu kan. Tentang hewan, kamu ambil datanya dari buku ensiklopedia atau data dari dunia hewan, yaitu boleh-boleh saja gitu ya. Selanjutnya, kerangka karangan adalah rencana atau garis besar karangan yang penulisannya itu harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas, mengandung satu gagasan. Jadi jangan bercabang-cabang kalau kita buat kerangka karya ilmiah, fokus sama satu variabel yang misalnya kita bahas. Jangan nanti bentar bahas ini, nanti satu paragraf lain bahas yang lain lagi, terus bahas yang lain lagi. Nah, itu yang menyebabkan si karya ilmiah tadi tidak fokus. Kalau nanti dia tidak fokus, kita tidak bisa ambil kesimpulannya gitu. Lalu dia disusun secara logis dan matematis. Jadi yang seperti saya katakan tadi, karya ilmiah itu harus berurut. Dan dia biasanya punya data statistik, misalnya dari segi rata-ratanya berapa data yang sering muncul gitu kan. Dan menggunakan simbol-simbol penomoran. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh, aku mau buat ABC aja deh, nggak boleh. Dia balance-nya itu harus jelas. 1.1 apa? Misalnya bab 1, 1.1 latar belakang. 1.2 identifikasi masalah. 1.3 misalnya apa lagi? Jadi jelas dia untuk setiap prosesnya. Jadi nggak mondar-mandir gitu tujuannya. Harus bisa secara langsung menjelaskan bagaimana hal-hal yang mau dibahas dalam karya ilmiah itu. Terus topik yang dikembangkan menjadi karya tulis lain. Jadi paling bagus itu sebenarnya carilah topik-topik yang menstimulasi orang lain untuk melakukan penelitian yang sama. Misalnya kamu meneliti tentang pengaruh air terhadap tumbuhan. Kalau kamu buat itu orang bakal berpikir lagi, jangan-jangan kalau kita buat penelitian pupuk terhadap tumbuhan bisa ya gitu. Jadi memang harus cari penelitian yang suatu saat bisa dipakai orang lagi untuk meneliti variabel yang berbeda. Itu contoh karya ilmiah yang paling bagus. Itu bisa kamu baca, banyak hal-hal yang bisa kita jadikan tema dalam karya ilmiah, mulai dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, politik, kelautan, kehutanan, budaya, bencana alam, telekomunikasi, teknologi informasi, gitu kan. Coba kira-kira, ini kan sudah baca-baca dari kemarin ya tentang karya ilmiah. Masalah atau topik apa sih yang kalau misalnya nih contoh saya suruh kamu buat karya ilmiah, kira-kira topik apa yang paling kamu suka atau masalah apa yang sekarang sedang paling kamu minati untuk dijadikan karya ilmiah? Coba masing-masing orang tulis di chatnya. Buat satu topik yang sekarang ini akan kamu jadikan karya ilmiah nantinya. Gitu. Tapi saya nggak nyuruh buat sekarang. Saya sekarang cuma nyuruh kamu buat tema di chat tentang permasalahan atau hal yang paling kamu minati untuk dibahas. Setiap orang tulis di chat. Nanti saya bacakan satu persatu. Baru Torik yang masuk, pandemi COVID. Oke, yang lain? Silakan. Al-Muhajir Haikal, teknologi dan informasi. Selanjutnya, oke, coba yang lain silakan hanya ngasih tema aja dulu. Tema atau permasalahan yang sekarang sedang kamu minati. Supaya belajar dulu mencari tema yang tepat untuk karya ilmiah. Gitu. Coba silahkan yang lain letakkan di chatnya. Yang tidak meletakkan -3, yang meletakkan +5 ya. Termasuk yang tidak hadir juga. Oke.
Nah, tadi topiknya sudah bagus. Nah, nanti kita akan lihat misalnya contoh dari pandemi COVID. Apa sih yang bisa kita buat dalam karya ilmiah? Misalnya, bagaimana pola kebersihan yang harus dilakukan di tingkat pendidikan terhadap penurunan jumlah COVID dalam proses interaksi dalam masyarakat. Atau kalau dalam teknologi informasi misalnya munculnya sistem 4G LTE yang bisa menghemat penggunaan data. Atau apalagi banyak sih kalau dunia informasi ya, munculnya aplikasi membuat edit video tanpa harus berada di tempat yang kita inginkan. Misalnya dia adanya tuh di mana videonya bisa diedit, disatukan gitu. Atau misalnya video-video pembelajaran seperti sambil bicara sambil ada keluar gambar gitu. Ya kan banyak sekarang sistem edit untuk video. Terus nih ada Fazli Ataya, biografi seseorang. Jadi kalau karya ilmiah bisa sih dijadikan dari biografi, tapi harus kita lihat juga impact-nya. Maksudnya biografi itu apa pengaruhnya terhadap apa? Misalnya pengaruh biografi Buya Hamka terhadap semangat para penulis sastrawan di Taman Budaya Kota Medan gitu. Jadi kita harus kaitkan kalau dia yang sifatnya biografi, terus penelitian-penelitian yang sifatnya sosial, kita harus dampakkan dia kepada objek tertentu. Misalnya tadi seperti biografi Buya Hamka terhadap semangat menulis para sastrawan Taman Budaya Indonesia atau Kota Medan misalnya. Boleh sih, sebenarnya apapun topiknya, yang penting kita bisa nanti buat kerangka berpikir yang bisa kita jadikan bahan penelitian. Oke, selanjutnya dalam menyusun kerangka karangan perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi sistematikanya harus kita lihat dulu. Jadi boleh kamu kalau nggak dari sini, dari buku juga bisa sih. Kalau di buku kita itu ada di halaman sistematikanya, ada di halaman 177. Nah ini, sistematikanya itu ada yang bentuk semi formal, ya, ada yang dia halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Terus ada juga yang bentuk formal. Jadi dia ada judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, lampiran riwayat. Jadi kata pengantar itu nanti cirinya kalau dalam penggalan soal biasanya dia berisi tentang keterbukaan kita untuk menerima kritik, perbaikan, saran dari orang lain. Jadi paragraf pertama biasanya ucapan terima kasih terhadap pihak yang membantu. Paragraf kedua itu membahas topik, sedikit gambaran topik yang kita bahas. Paragraf ketiga kita meyakini bahwasanya yang kita tulis itu pastinya masih jauh dari predikat sempurna dan kita terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pihak-pihak yang bersangkutan agar ke depan ketika kita membuat karya ilmiah lagi kita bisa memperbaiki itu gitu. Nah, itu fungsi kata pengantar. Terus di sini katanya
Ini ada beberapa contoh soal karya ilmiah ya, biar kita lihat aja sama-sama. Nah ini. Jadi misalnya jenis karya tulis ilmiah untuk pelajar SMA disebut gitu kan, makalah. Soal karya ilmiah merupakan hasil kerja menulis yang membahas masalah tertentu, ditinjau dari segi keilmuan atau ilmiah. Lanjut, soal nomor 3, itu ada kata pengantar, latar belakang, tujuan ya, manfaat, anggaran daftar pustaka. Itu bentuk-bentuk soal yang biasa sering muncul. Nah ini kemarin judul yang sudah kita bahas ya. Bahwasanya dalam sebuah judul itu minimal punya masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan, subjek, dan metode. Jadi dalam proses membuat pendahuluan itu seperti kemarin, isinya itu ada latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan sedikit gambaran solusi. Itu pola-pola dalam pembuatan latar belakang. Kalau dia nanti kerangka hipotesis itu dibuat untuk menentukan hipotesis atau dugaan sementara kita. Jadi katanya di sini kerangka teoritis disebutkan kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia. Langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan laporan. Nah, jadi di sini ada beberapa metode ya. Pertama ada metode deskriptif. Deskriptif itu sekedar menjabarkan kemarin ya. Kalau eksperimen, dia yang di situ kita penelitian, di situ nampak. Misalnya menguji kadar asam basa pada sebuah produk tertentu. Ya udah kita ambil kertas lakmus misalnya. Kalau misalnya kertas lakmusnya jadi merah berarti dia asam. Kalau jadi biru berarti dia basa. Sementara kalau metode penelitian kelas ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan kajian ilmu sosial atau sering disebut sebagai metode kompilasi karena hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu tidak bisa dinilai secepat dengan reaksi kimia. Jadi kalau misalnya kita menguji vitamin C, menguji asam basa langsung nampak hasilnya, nah kalau yang menguji manusia itu nggak bisa. Atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia seperti inflasi, bursa saham, terus moral, nah itu nggak bisa hari itu kita teliti, hari itu nampak hasilnya, karena kurun waktunya panjang. Maka cara satu-satunya adalah dengan carilah data-data sebelumnya, misalnya data hasil sensus, data inflasi, dari instansi-instansi resmi yang mencatat data tersebut. Gitu kurang lebih. Lalu ada pembahasan ya. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan sebagainya. Jadi boleh nanti pengambilan data itu boleh dari angket,
Boleh dari wawancara, boleh dari observasi, tergantung. Jadi yang penting datanya bisa diambil lewat 3 cara itu ya, kalau nggak angket, observasi, wawancara. Gitu. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu formatnya itu adalah nih ya, tahun, nama, terus tahun, judul, kota terbit, penerbit, Nata Jukopen. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Jadi dia disusun seperti mana ya contohnya? Di belakang-belakang buku tuh biasanya ada. Seperti ini ya. Bentar ya. Nah ini contoh daftar pustaka. Jadi dia ada nama, terus tahun, judulnya itu dimiringkan, baru ada kota, titik dua nama penerbitnya. Gitu, contohnya seperti ini. Kalau yang Indonesia nih ya, Kusmana Suherli. Jadi dibalik nih, nama aslinya pasti Suherli Kusmana. Tahun, baru judulnya dimiringkan, titik lagi kan, nama, titik tahun, titik judul, titik kota, titik dua penerbit. Rosda Karya. Oke. Terus kalau dia pakai singkatan-singkatan, dia tetap aja seperti ini dibalik. Jadi singkatan yang dibalik, nama belakangnya yang dikedepankan. Dan ingat, dalam proses penulisan daftar pustaka, itu tidak dipakai gelar. Jadi mau gelarnya profesor, doktor, apapun itu, tidak dipakai gelar. Kalau nama Asia Timur, seperti nama orang Cina, Taiwan, Jepang, itu dia tetap. Misalnya namanya Kim Jong-un. Itu nggak dibalik jadi Jong-un Kim gitu ya. Karena memang mereka nama keluarga sudah di depan. Nah, seperti itu. Karena itu pernah keluar di soal SNMPTN 2018. Jadi hati-hati kalau ada nama Asia Timur dia tetap, yang dibalik itu kalau nama Asia Tenggara, terus nama orang Inggris, Amerika, dan jajaran Eropa. Seperti itu. Oke, itu saja untuk isi ujian praktek nanti sepertinya kita menentukan inilah masalah yang sedang terjadi saat ini yang pantas dijadikan sebagai tema atau latar belakang karya ilmiah. Itu kisi-kisi ujian prakteknya. Jadi coba disiapkan di rumah. Nanti waktu kita nge-zoom dan jadwal ujian praktek, maka akan saya tanyakan satu persatu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah hadir hari ini. Jangan lupa sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi